Baik Bapak Ibu, berikut adalah cara penginputan untuk belanja. Jadi masuknya ke penatausahaan, unit pelaksana, lalu bendahara pengeluaran, lalu pilih pencairan lot. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk proses penginputan dari belanja itu ada 4 tahapan. Jadi ini untuk yang tahapan pertama dulu. Jadi tahapan pertama setelah pencairan lot masuk ke surat PPD. Di surat PPD nanti akan ada kategori-kategorinya. Nah, karena Bapak Ibu di sini kan belanjanya LS, jadi pilihnya bisa LS pegawai atau Barjas modal. Jadi tergantung jenis belanjanya. Mungkin saya contohkan untuk LS barang jasa modal ya. Saya izin pinjam untuk puskesmas Astana Gaib. Setelah itu diklik untuk LS barang jasa atau modal, lalu klik pilih. Nah, nanti untuk nomor surat PPD-nya ini akan mengurut. Yang Bapak Ibu perlu ubah adalah untuk Romawinya saja. Misalkan disesuaikan dengan bulan belanja. Misalkan belanja di bulan Maret, berarti Romawi 3. Tanggalnya itu tanggal belanja, misalkan belanjanya tanggal 6 Maret. Lalu bendahara pengeluarannya dipilih. Kuasa pengguna anggaran itu biasanya dari KTU-nya, nama KTU-nya siapa, atau nama pejabat keuangannya siapa. Misalkan ini saya contoh saja ya, untuk keperluannya dijelaskan, misalkan mau belanja apa, mungkin belanja obat-obatan. Nah, nanti nama PTK-nya siapa, nama PTK-nya ini saya contohkan saja. Terus kegiatannya lanjutan atau bukan, karena kalau misalkan belanja obat hanya pada saat bulan itu saja, berarti kegiatannya tidak lanjut, atau kegiatan lanjutannya dipilih tidak. Nanti waktu pelaksanaan kegiatannya, karena ini bukan kegiatan lanjutan, maka sama dengan tanggal surat SPD, yaitu tanggal 6 Maret. Deskripsi pekerjaan samakan dengan untuk keperluan. Untuk informasi pembayaran ini ada 3, ada yang langsung ke rekanan atau pihak ketiga, ada yang ke LS bendahara, ada yang terlampir. Kalau terlampir ini biasanya buat gelondongan. Kalau yang LS bendahara ini biasanya dipakai kalau di Barjas itu untuk transaksi atau belanja yang seperti belanja insentif pegawai atau Perjadin, itu bisa pakai LS bendahara atau terlampir, tapi sebaiknya pakai yang terlampir aja. Kalau misalkan yang kerekanan atau pihak ketiga ini artinya langsung ke pihak ketiga yang bekerja sama dengan puskesmas. Nah, di sini kan ada Nanta Printing, BPJS, Rudi Ardi, Nata, lalu ada yang tes ya. Ini Bapak Ibu kalau pilihannya nggak ada, Bapak Ibu bisa isi dulu di daftar rekanan. Daftar rekanan ada di mana? Ada di menu admin. Lalu pilih di daftar rekanan. Nanti di sini isi rekanan-rekanan yang kerjasama dengan puskesmas Bapak Ibu. Cara ngisinya adalah tinggal diklik menu yang paling atas kanan sebelah kanan ya, warna hijau. Itu untuk penambahan rekanan-rekanan baru. Kalau sudah ditambahkan di sini, maka nanti akan muncul otomatis di menu ini. Tapi ini saya anggap saja bahwa di sini belanjanya kerekanan saja ya. Jadi mungkin saya pilih tes, lalu biasanya kan kalau kerekanan ada nomor kontraknya. Anggaplah ada nomor kontraknya, saya input 1, 2, 3, 4, 5. Lalu jangan lupa nanti diklik save. Kalau sudah diklik save, jangan lupa diklik tambah baru. Sudah diklik tambah baru, nanti ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu pilih bayar hutangnya tidak, karena tidak untuk pembayaran hutang. Lalu untuk programnya apa? Misalkan programnya penunjang urusan pemerintah daerah. Lalu pilih misalkan barang milik daerah. Sebentar ya, saya cari dulu.
Misalkan anggaplah belanja bahan-bahan lainnya ya untuk penjadian bahan material. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan belanja masing-masing. Nanti akan tampil anggarannya, nominalnya yang tercantum di sini. Setelah itu ini langsung pilih saja jasa layanan dulu. Jumlahnya berapa yang mau dibelanjakan? Anggaplah misalkan 100.000. Nanti kalau sudah, jangan lupa diklik save. Oke, kalau sudah diklik save, lalu klik kembali untuk pengecekan saja. Kalau ternyata salah, Bapak Ibu bisa geserkan kursornya ke tulisan ini, nanti diklik kanan. Bapak Ibu bisa klik edit atau hapus. Oke, anggaplah sudah di surat permintaan pencairan dana. Maka kalau sudah dibuat SPPD, Bapak Ibu bisa lakukan validasi. Artinya nanti yang lakukan validasi adalah mohon maaf, ini diklik kembali dulu ya, baru bisa masuk ke penata usahaan untuk dilakukan validasi, yaitu di menu unit pelaksana di kepala unit pelaksana untuk divalidasi belanja yang sudah diinput bendahara pengeluaran. Masuknya kemana? Masuknya ke kepala unit pelaksana, lalu pilihnya otorisasi pencairan dana. Di menu ini kita akan lakukan validasi atas belanja yang sudah diinput, lalu klik pilih. Lalu nanti tarik di sini informasi SPPD-nya. Nah, ini kan yang sudah dibuat, nanti akan ada banyak nih yang sudah dibuat, nominalnya berapa, surat nomor buktinya berapa. Kita pilih, nanti nomor surat OPD-nya disamakan dengan yang SPPD untuk Romawi. Diganti jadi 3, tanggal surat OPD-nya dilihat sama tanggal surat PPD, samain aja yaitu tanggal 6 Maret. Pilih penandatangannya dari kampusnya ya atau KTU-nya ya, yaitu misalkan contoh saja ini Dr. Kiti, lalu pilih jabatan penandatangannya pemimpin. Kalau sudah diklik setuju. Kalau sudah diklik setuju, langkah yang ketiga adalah Bapak Ibu lakukan setelah divalidasi oleh kepala unit pelaksana, maka ini disahkan sama pejabat keuangan. Nah, disahkannya di menu apa? Di menu penata usahaan, unit pelaksana, pejabat keuangan, lalu di surat pencairan dana atau disingkat SPD. Sama seperti OPD, diklik dulu pilih, maka kita tarik OPD yang sudah divalidasi sama kepala puskesmas. Nah, OPD-nya nanti nomor suratnya juga Romawinya mengikuti dengan nomor SOPD, yaitu Romawinya 3. Tanggalnya juga disamakan dengan tanggal belanja atau tanggal SOPD-nya, yaitu tanggal 6 Maret. Penandatanganannya oleh pejabat keuangan, misalkan Driani, lalu pilih jabatannya pejabat keuangan. Nanti diklik setujui. Kalau sudah diklik setujui, langkah keempat adalah approval, karena di sini kan kondisinya SIPD-nya belum terintegrasi ya dengan bank, dan rencananya akan terintegrasi dengan bank, tapi karena ini belum integrasi dengan bank, maka approval sendiri oleh puskesmas, yaitu di menu penata usahaan, unit pelaksana, lalu pilih di bendahara, di pejabat keuangan, lalu di menu approval, tapi pilihnya approval belanja. Nah, dipilih di sini, nanti akan ada nih nominalnya berapa, 100.000. Oke, kalau memang ini yang mau diproses, maka klik proses. Tapi kondisinya kalau misalkan ada kesalahan gimana dan sudah ada di menu approval, berarti kita hapus mundur. Kalau sudah diproses di menu approval, jadi masuknya ke SPD sudah dicairkan, nanti di sini ada menu tindakan yaitu hapus. Anggap
anggaplah ini sudah saya hapus ya di SPD yang sudah dicairkan. Lalu kalau sudah dihapus nanti dia akan kembali di menu SPD yang belum dicairkan. Kayak gini ada tulisan proses lagi. Nah, kalau mau dihapus berarti kita mundur masuknya ke unit pelaksana, setelah itu pejabat keuangan, lalu ke SPD. Di SPD kita cari di bawah. Nah, ini adalah tampilan yang kondisinya belum sudah mohon maaf belum di approve. Kalau sudah di approve menu silangnya nggak ada kayak yang di bawah. Nah, ini kan belum di approve ya, mau kita hapus nih. Ya udah, kita klik adalah delete. Kalau sudah diklik delete, maka kita mundur. Tadi sebelum kita masuk ke SPD, masuknya kemana? Ke kepala unit pelaksana, yaitu otorisasi pencairan dana atau OPD. Nah, caranya di mana? Di bawah sini. Nah, kalau ini belum disahkan oleh pejabat keuangan, menu yang gambar delete-nya masih ada. Tapi kalau sudah disahkan, maka hilang nih. Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau hilang ini, Bapak Ibu cari aja dulu di menu approval atau di SPD. Biasanya sudah divalidasi, sudah disahkan, dan sudah di-approval. Oke, kita cari tadi yang mau kita hapus. Ini karena saya dibukakan untuk seluruh puskesmas, maka tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau di Bapak Ibu hanya tampilan per puskesmasnya saja. Nah, ini kan ya yang mau kita hapus 100.000, maka kita jelek. Oke, kalau sudah, tadi sebelum masuk ke kepala unit pelaksana untuk OPD-nya, kan ada di menu bendahara pengeluaran kan ya, maka kita mundur ke bendahara pengeluaran, lalu pilih pencairan load, lalu pilih SPPD. Kita turun ke bawah. Kita lihat tadi belanja kita yang mau dihapus yang mana, coba kita cek ya. Tadi nilainya 100.000, maka yang mau kita hapus ini. Ini juga sama, kenapa ada menu-menu yang tidak bisa diedit dan di-delete? Karena ini sudah dibuat SOPD. Berarti kalau mau dihapus kita ke menu SOPD. Nah, ini kan sudah ada ya muncul delete sama editnya, maka bisa tinggal di delete. Nah, kalau sudah di delete berarti ya sudah selesai. Untuk penghapusannya silahkan Bapak Ibu input ulang.